sepuh-sepuh itu tim Dewan Penasehat Legislatifnya ya. Dalam setiap mengambil keputusan pasti meminta fatwa dari para sesepuh. Jadi Ki Buyut Kambengan ini beliau dipercaya sebagai pimpinan eksekutif lah. Dan beliau sendiri yang menyebut desa ini Widoro Payung ya Pak. Nah kalau penyebutan desa itu kan hasil kesepakatan. Hasil kesepakatan. Buyut Kambengan itu sebenarnya merupakan julukan, bukan nama asli. Nama aslinya bisa divalidkan nanti di tulisan saya itu ada. Apa Abdul Qasim, apa Muhammad Qasim atau siapalah. Nanti kenapa mendapat sebutan Buyut Kambengan? Karena beliau dipercaya pada zamannya dulu itu memiliki kemampuan mengambang di atas air, bisa berjalan di atas air. Itu sehingga mendapat sebutan Buyut Kambengan. Dan Buyut Kambengan itu sendiri yang kemudian dipercaya, disepakati oleh pembabat-pembabat itu untuk menjadi pimpinan di tatanan masyarakat yang ada di sana saat itu. Betul. Berarti bukan Buyut Kambengan yang menyebutkan atau menciptakan desa Widoro Payung. Nama desa, ya, bukan. Ceritanya nama Widoro Payung ini diambil atas dasar kesepakatan, termasuk para pinisepuh ini. Nah, nama itu diambil karena di setiap istirahat ya berteduh di bawah pohon Widoro itu, pohon bidara itu, dan apalagi ya yang menjadi, nah setiap musyawarah penting untuk kepentingan tatanan masyarakat waktu itu tempat musyawarahnya di tempat itu, di tempat pohon bidara ini. Seketika berteduh itu, sehingga nama yang disepakati itu Bidara Payung itu. Tapi orang-orang sini menyebut secara Madura itu diringkas Derpajung. Jadi Derpajung itu sebenarnya sebutan ringkas untuk Bidara Payung itu. Dan kemudian penyebutan selanjutnya lebih familiar dengan sebutan Jawa, Widoro Payung itu, secara tatanan pemerintahan modern gitu. Saya dengar cerita tadi sedikit itu Pak, Ya, tentang banyaknya makam-makam tertua. betul. Bahkan ada makam yang lebih tua dari pembabat Besuki. Makam yang lebih tua dari, artinya beliau itu usianya lebih tua dari Kepate Alos itu. Raden Muhammad Qasim kalau tidak keliru Kepate Alos itu. Beliau lebih tua, itu sudah tertanam di Widoro Payung. Sehingga dalam catatan saya itu jumlah para orang-orang terkenal pada saat itu, katakanlah buyut-buyut yang terlibat dalam pembabatan desa itu lebih 40 makam dan sebutan. Cuma yang paling apa nih? Setiap makam itu Punya sebutan sendiri. Ki Buyut ini, seperti Ki Buyut Kambengan itu pimpinan, katakanlah petinggi di desa ini. Petinggi pertama boleh jadi. Karena ketika baru dibabat kan, sudah ditunjuk Buyut Kambengan ini sebagai pimpinan para bujuk itu. Dibantu dengan penasehatnya, diantaranya yang lebih sepuh itu ada Bujuk Laut. Ini nama aslinya belum terlacak. Bujuk Laut itu sebutan karena beliau memiliki kemampuan mencabut jabatan orang lain yang tidak patuh gitu. Laut itu istilahnya dicopot dari jabatan gitu, laut itu. Kemudian ada juga Ki Buyut Jerenggeh. Jerenggeh ini sebutan juga karena ketika beliau marah, bulu-bulu kuduk, bulu-bulu tubuh ini berdiri. Dan dia punya kesaktian kebal terhadap senjata, seperti itulah. Ada Ki Buyutnya ini, Poi Kompoi ini Bujuk Prabut. Kenapa disebut Bujuk Prabut? Karena beliau itu ketika membabat daerahnya, wilayahnya, bloknya, itu menggunakan perabot yang tidak wajar. Dia menggunakan celurit kecil, arit, yang tidak tajam, tetapi dia mampu merobohkan kayu-kayu yang besar. Pakai ilmu-ilmu
lamparan-lamparan kedikdayaan, Kanuragan gitu. kanuragan semacam itulah. Jadi seperti itulah setiap blok itu kan Fujuk Kambengan itu menugaskan fujuk-fujuk yang lain itu untuk membabat wilayahnya sendiri, diberi area babatan. Seperti yang terkenal blok Dukuh Tengah ini babatannya Fujuk Praput itu. Blok Tunjang bagian selatan itu babatannya Fujuk Ranih. Kemudian daerah Kerajaan bagian selatan ini babatannya Fujuk Sarangpajung. Jadi sebutan-sebutan itu berdasar kedikdayaannya, kemampuan kedikdayaan pada saat itu. Itu. Jadi memang sangat banyak di seantero Widoro Payung ini, bahkan disebut desa yang paling banyak fujuknya, kibuyutnya. Kibuyut itu orang-orang sepuh yang punya kedikdayaan itu. Tokoh leluhur gitu lah. Kibuyut itu. Itu yang saya tahu. Jadi beliau-beliau inilah yang bersatu bermusyawarah untuk menciptakan sebuah desa. Desa Widoro Payung. Nama Widoro Payung ini diambil atas dasar kesepakatan. Jadi sudah musyawarah. Biar menyatu bersama tempat-tempat pembabatannya itu ya. Dan batas-batasnya itu 2 sungai besar. Jadi Batasnya ya Pak. batas desa itu yang saya tahu itu 2 sungai besar. Sebelah timur tuh ada sekarang disebut sungai apa? Iya, Sungai Raja kata orang sini, tapi namanya itu Sungai Semambung ya. Kali Semambung. Sebelah barat itu ada Sungai Belimbing itu. Itu batas awal. Damkua itu batas awalnya. Tapi sekarang sudah di tatanan pemerintahan modern sudah bergeser, mungkin disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah ada peninggalan? Ya, ini peninggalan itu cuma berupa makam, tidak ada peninggalan otentik. Kayak candi. Tidak ada, kalau seperti itu tidak ada. Yang ada itu cuma berupa Al-Quran tua, hasil karya tulis para fujuk itu diantaranya. Berarti di saat itu peradaban Islam sudah masuk? Sudah, para pembabat itu beliau-beliau yang disebut buyut ini memang para kiai beragama Islam dan memang sudah tatarannya, keilmuannya sudah tataran kiai. Makanya mereka itu sudah disebut tokoh panutan. Nah, sebegitu banyaknya para kiai yang membabat Widoro Payung ini. Jadi sebelum Widoro Payung ini terbabat, yang namanya desa Jede sampai itu belum ada. Jadi dari Besuki langsung Widoro Payung yang jadi lahan babatan berikutnya, garapan berikutnya dari para buyut pembabat Besuki itu yang saya tahu. Kalau boleh tahu Pak, mohon maaf ya Pak. Iya. Letak pohon itu berada di mana Pak? Nah, itu secara geografis ya. Ya, secara menurut geografis. penuturan yang saya tahu, itu tepatnya bukan di makam besar. Makam besar itu makamnya Buyut Ambengan Ya, itu. bukan. Itu ada di sebelah sisi barat, kalau dalam mata angin sana itu barat laut ya. Timur laut. Timur laut kalau di makam Ki Buyut Ambengan. Dari lokasi ke arah timur laut. Timur laut. Sekarang sudah dalam sawah. Jadi sawah. Jadi pohon yang menjadi cikal bakal nama Widoro Payung itu tumbuhnya dulu itu sekitar 100 sampai 150 meter dari lokasi makam besar yang ada sekarang. Makam besar itu sebelah utaranya pasar Widoro Payung itu. Itu. Jadi kalau pohonnya yang menjadi peninggalan tidak ada sudah. Bahkan saya sudah minta ke Pak Tinggi itu, kalaupun tidak ada pohon yang menjadi cikal bakal Widoro Payung, Setidaknya ada area ya Pak. ada area yang Ada area. itu Kalau mestinya. sejarahnya itu lahir di sini. Iya. Terus lain dari itu saya minta ke Pak Tinggi itu tolong dimonumenkan pohon atau tumbuhan yang menjadi cikal bakal nama itu. Pohon bidara itu. Memang kurang elok tanaman bidara ini jadikan tempat tumbuhan hias gitu. Memang kurang elok, tidak bagus. Karena bentuknya memang semacam perdu dan berduri. Tapi kalau misalnya untuk monumental, untuk peringatan kepada generasi berikutnya, ini loh pohon yang menjadi cikal bakal nama desa kita itu loh. Itu sebenarnya sudah saya minta, tapi sekarang belum. Belum ada. Tapi sampean tahu enggak? Nah, bentuk pohon bidara itu. Ya, sudah. Ya, seperti itulah. Nah, sekarang gini Pak, dari sebelumnya
perbabatan itu berarti sudah ada kaum di sini. Belum. Belum ada Jadi sama sekali. buyut yang saya sebutkan itu tadi itu pembabat awal. Awal berarti. Jadi Bujuk Kambengan itu ketika dikukuhkan sebagai pimpinan itu masih dalam masa pembabatan. Jadi belum ada pemukiman di sini. Artinya ketika kelompok pembabat itu butuh pimpinan, ya saat itulah Bujuk Kambengan itu dikukuhkan sebagai pemimpin para pembabat waktu itu. Iya Pak, mohon maaf. Tujuan atau visi misinya buyut-buyut ini, terutama buyut apa? Kambengan itu. Kambengan itu Kambengan. ke sini untuk apa? Atau apakah untuk mengajarkan agama Islam? Mm-mm. Atau memang mau membuat peradaban di sini? Itu yang saya tahu. Lebih tepatnya yang kedua deh. Untuk membuat Jadi peradaban. ya membuat peradaban baru di samping perluasan mukim mungkin karena di Besuki sudah tertata pemerintahan yang teratur di sana di bawah kerajaan Sumenep apa saya kok lebih condong pada kerajaan di Madura itu waktu awal sekali Besuki itu dibabat itu mungkin sudah diperlukan lahan baru untuk peradaban baru. Nah, dalam rangka itulah maka para Kibuyut ini membuka lahan di hutan yang akhirnya di Widoro Payung ini. Itu waktu dulu apakah ada penduduk di sekitar sini? Sebelum itu tidak ada. Tidak ada. Ya? Bahkan penduduk ke selatan, ke barat sampai Sumber Malang ini pengembangan dari Makam-makam itu makam-makam Widoro Payung sehingga Kibuyut yang Semambung itu putranya Kibuyut yang ada di Widoro Payung. Sebegitu tuanya Widoro Payung. Jadi bisa disamakan dengan hampir sama lah. Jaraknya kan antara terbukanya lahan Besuki dengan Widoro Payung tidak terpaut jauh dengan terjadinya terbukanya lahan yang akhirnya jadi Widoro Payung itu. Gitu deh. Monggo bisa dilanjutkan Alan. Gini Pak, buyut-buyut itu tadi dari Kepulauan Madura. Dari Madura ya. Madura. Dan misinya itu membuka Lahan baru, pengembangan pengembangan ya, Ah. pada wilayah. wilayah. Nah, apa beliau itu pada akhirnya menyebarkan agama Islam di sini atau keyakinan apa ini sebenarnya? Oh gitu ya, kalau itu pastinya lah. Karena beliau itu kan dengan kedigdayaan yang beliau punya, tataran keilmuannya itu sudah cukup tinggi. Pemahaman keislamannya itu sudah. Jadi kalau boleh kita perumpamakan di saat panggilan sekarang, beliau itu sudah setara para kiai gitu. Para kiai yang ingin mengembangkan agama mungkin ke tanah Jawa gitu. Pasti ada misi penyebaran agama itu pasti ada. Cuma ketika mereka itu membuka lahan di Besuki, mungkin kalau Besuki saya kurang paham betul, tapi kalau di Besuki mungkin di sana tuh sudah ada pemukiman tapi belum tertata. Yang kemudian datang para Kibuyut ini